TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Yang kami hormati, kami banggakan, tapi saya tidak berani kami cintai. Jadi ya, ibu-ibu di Kantor Pembangunan Manusia Kecamatan Banyumas, Bapak Ibu rekan kami admin desa untuk aplikasi Hadiri, Bapak rekan kami berada di desa dan Mas Tinto DPRD di Kecamatan Banyumas. Pertama, selalu saya beriman pada kita senantiasa menjaga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan nikmatnya pada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat sempat, Islam dan iman. Semoga kita masih bisa bersilaturahmi dan ada bahagia tiada hal apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kita berikan semuanya bersedia. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Saya pertama kali sowan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Walaupun saya ini sudah agak lama karena pertanggal 7 September 2023 saya mendapatkan tugas di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya saya di Kabupaten Cilacap 10 tahun saya pindah ke Banyumas. Pernah sama-sama si Marudi dulu, Mas Marudi si Magu setahun gitu Mas Marudi. Abdul Pak pindah Banyumas, oke. Jadi Mas alhamdulillah hari ini bisa berkumpul lagi di Kabupaten Banyumas. Jadi tadi nama saya sudah dibacakan, nama Supardi. Jadi saya ini dipanggil sama rekan-rekan itu dipanggil Dion. Padahal jenis Supardi dipanggil Dion. Ini ada pengalaman yang kurang pas, nggak enak ketika saya itu di rumah dipanggil Pak Bono. Ada yang nyari namanya Dion, sampai salah seorang kabin dari dinas itu dari Cilacap main namanya Dion itu harus setengah jam nggak ketemu karena nggak kenal di situ. Jadi Supardi itu bilang Dion ya artis ya, ini Nobel boleh sepuh itu ya. Jadi nama saya Supardi, saya juga orang desa, bukan orang kota, saya orang ibu negara. Jadi saya orang ibu negara, Kecamatan Mangon. Ini Mangon, jadi Mangon ada di Badan, Sebadan, jadi saya Mangonnya Mangon Banyumas. Nah, kalau di rumah saya itu paling ganteng, karena anak saya perempuan semuanya. Jadi saya paling ganteng, nggak punya anak cowok saya gitu. Jadi alhamdulillah dikasih rezeki itu cewek semuanya, sudah pada kuliah, wujud semuanya, yang kecil baru SMP kelas 2.
Ini kok Bapak Ibu, ini perkenalan dari saya. Semoga dengan kenal nanti kita bisa bersilaturahmi lebih lanjut. Tidak kenal maka kata saya. Semoga nanti kita bisa lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak banget kita disampaikan sama si Mahmudin, karena hari ini itu rakor. Kalau rakor saya itu kepikirannya cuma satu. Rakor itu isinya itu Eva Percak. Eva Percak itu apa Pak? Eva Percak, evaluasi dan perencanaan. Nah, kalau rakor ini kayak gitu. Ada kapasitas dan ini ada Eva Percak. Jadi pada hari ini tadi sudah dievaluasi sama Mas Imanuddin selaku Perdana Desa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh KPM dan admin desa. Progresnya sudah bagus, sudah hijau. Cuma ada tadi yang beberapa desa yang masih merah. Merah itu di bawah 50%. Yang kuning itu 51 sampai 75. Ini skornya untuk konvergensi. Saya akan menyampaikan tadi di awal oleh koordinator dari KPS Kecamatan Batu. Ini bintang istilahnya jurus-jurus ini caranya. Saya ya berbagi ilmu, nek pas monggo dipakai, kalau enggak jangan dipakai. Saya kalau misalnya pun ada kegiatan seperti ini untuk rekan-rekan KPM, saya matur itu kalau ingin istilahnya terus bisa berlanjut, ada 6M. 6M. M yang pertama itu sumber daya manusia. Jadi KPM itu pilihan apa buatan Bu? Pilihan apa sanes? Pilihan. Sedih saja minimal satu pulau kabut. RT apa jumlah ya? RT ada 90, sedesa ada 20, ada sekitar mutasi. KPM urusan satu pilihan. SDM itu pilihan kader. Kader itu berdaya. Berdaya apa tidak berdaya Pun? Tidak berdaya. Iya. KPM kader pembangunan manusia. Empower manusia. Bukan hanya pembangunan, malah pembangunan manusia. Karena apa? SDM yang pertama itu KPM orang pilihan. Kenapa pilihan? Karena bicara stunting itu bicara hal yang penting. Tadi sudah dibahas sama Mas Imanuddin, kita bicara hal yang penting. Bicara stunting itu bicara masa depan. Anak-anak pengganti kita semuanya. Jadi memang SDM-nya KPM juga memiliki kemampuan dalam sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan. Nah, untuk yang pertama ini manusianya mainnya ini SDM, saya ingatkan sekali lagi aja. Sampun gada SK apa beda? Sampun, alhamdulillah. Apa sih sudah luar SK-nya? SK-nya itu per tahun dibuat mengikuti tahun anggaran. Matur kalau Bapak Ibu Sekdes, SK-nya pun diperbaharui. SK-nya berubah nanti bareng dengan ADD. Kalau dulu kan dulu SK-nya hanya KPM, bisa pengelola aplikasi HDP. Nanti untuk ini ada ujinya dan sebagainya. Itu untuk pertama SK. Ini sebelum masuk ke materi saya. Ini sebentar aja. Moga-moga sudah ada di satu. SDM itu untuk SK. SK-nya dibuat kenapa? Karena nanti ada yang kedua itu nanti diikuti dengan mane. M yang kedua itu mane. Uang. Ini kan Israel pun ini kesini iuran apa boleh? Kok pandu duit? Transport, tugas bensin, sebagainya. Ini kan dulu operasional. Nah, operasional itu kalau ada dasarnya yaitu SDM.
kata Mas Imanuddin, saya sebenarnya malah SSH sama saya malah bisa di atas 150 bagus itu. Oh, ini 275 biar. Itu jadi itu memang apa namanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan di desa. Kalau desanya dapat CSR banyak, kalau misalnya ada CSR dari perusahaan contoh di Wetan di Cilacap itu KPK itu sebulan 850. Karena ada CSR besar. Dia apa-apa. SK nang kana tugasnya nang kene. Nah ini karena sesuai dengan kemampuan keuangan di desa. Desa ada di CSR apa yang monggo. Tapi kalau ini model-model orang-orang kayak maksudnya harus ada tapi sesuai dengan kemampuan keuangan di desa. Memang ada dasarnya itu permen desa untuk penggunaan dana desa khususnya membiayai insentif KPRU. M-nya kedua itu mana? Ini yang ketiga M-nya ini itu mesin. Mesin ini zaman dulu aplikasi yang digunakan oleh KPN EHDW itu berbasis Android. Ini itu kalau surat edarannya KPN itu diberikan HP susah, kembali Play Store download aplikasi EHDW. Sekarang sudah berbasis web, jadi bisa masuk pakai PC. Di PC itu untuk ini kok pakai laptop juga bisa pakai HP. Nah, tapi kan terus laptop aku yang jadi nganggo HP ya kayak tapi nganggo HP di iki jempol sedikit jempol HP. Sasaran 1.1 mau misalnya pun termasuk mungkin 500 tidak perlu pakai HP itu nih ya bisa-bisa dikali gak pakai. Apa sih Bu? Jadi orang masak kuala input itu juga Ibu yang pakai mesin itu barang ini bisa. Kalaupun diberikan HP, diberikan laptop, itu inventaris desa maksimal mungkin misalkan yang bagus. Saya pernah ada HP diberikan, saya sudah advokasi ke desa itu pernah HP ini isinya anak Tokopedia, anak Shopee lah. Aku harus punya HP ini milik desa. Suatu ketika ada inspektorat di audit, si HP ini sempat jadi isinya program pribadi. Ya memang peruntukannya pelaporan ya isikan itu. Jadi nanti kalau suatu ketika ada audit HP-nya kita dan kunjungan isinya betul-betul sesuai dengan peruntukan. Ini sip, mau HP, mau laptop, mau komunikasikan dengan rekan-rekan di sama itu mengadvokasi karena tidak semua desain itu tapi kalau memang Bapak Ibu memang tadi saya matur bicara saat itu bicara hal yang penting berarti prioritas. Ini untuk apa namanya kalau Mas Iman tadi anak prioritas kalau sebutu prioritas. Nah ini untuk yang kesini. Kemudian minutes ini waktu. Jadi Bapak Ibu KPN itu melakukan pemantauan dan pelaporan itu setiap bulan. Setiap bulan. Kalau tadi saya melihat dari paparan yang disampaikan sama Mas Imanuddin, kayaknya ini kurang WA ya. Mas Ibu orang destinasi. Ya. Jadi koordinasi ini penting. Jadi gini maksud saya, ini jadwal. Ada laporan yang diinput setiap bulan. Ada pelaporan yang harus didownload itu per semester triwulan ya. Kemudian nanti ada evaluasi setiap semester lah ya. Di semester 2 kali dalam setahun ada evaluasi untuk pelakor kerja. Kemudian nanti ada scorecard di dia akhir tahun itu bisa didownload. Nah ini artinya memang ada komunikasi, ada koordinasi. Metodenya ini waktunya ini jelas.
Misal contoh, kalau di Posyandu di Karangsalam Lor tanggal pinten biasanya pun 10 sampai dengan tanggal kan orang Lebaran itu 20. Kumpulnya pun kapan ibu dengan kader Posyandu? Tanggal 6, malah sebelum pelaksanaan. Berarti ketika kumpul kader Posyandu menyerahkan data bulan kemarin. Seperti itu. Oh, akhir bulan sudah, tapi rapatnya tanggal 6. Ya, maksudku kan. Jadi ibu bapak KPM juga membiasakan waktu untuk koordinasi. Kalau di dalam Kementerian Desa itu ada nomenklatur tentang rumah desa sehat. Sebagai wadah kita, Pak itu anak TPPS di percepatan penanggulangan persoalan stunting tingkat desa, anak TPPS, justru RDS itu wadahnya. Ini wadahnya pun sekretariatan bareng-bareng semua pelaku, semua kader, ya kesehatan ataupun pemerhati masyarakat yang memang konsep dalam percepatan penurunan stunting. Apa ruang khusus bukan ruang khusus namanya RDS itu bisa ini kumpul di sini BRDS ada data, ada evaluasi, ada perencanaan ke depan. Nah itu jadi pas lagi kumpul lebih matur kalau Pak Busedes atau Pak Adesa kayaknya kumpulan ya sebenarnya kakak sang gunung kalau beda teh itu kumpulan itu penganggaran dengan rapat lah evaluasi. Memang untuk ibu bapak yang saya hormati ini untuk yang medis ini tadi ya. Medis ini waktu ini nanti menjadi kebiasaan atau yang rutin di kayak rapor ini rutin setiap bulan. Ada evaluasi dan perencanaan. Juga ini saya juga nanti ada rutin. Kenapa saya matur seperti itu? Ini yang saya itu metodenya, caranya seperti ini. Jadi bapak ibu, kalau misalnya tadi sudah ada anak ya 0 sampai 9 bulan itu mau diapakan? Ibu itu kan KPM itu mencatat layanan yang diterima sebelumnya mencatat sasaran. Kenapa seperti itu? Ini madan aduh. Jadi Permen Desa 21 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu merubah paradigma model pembangunan. Mereka langsung Pak Agus Dadon visi langsung apa perencanaan gawe RPJMdes RKPDes. Terus gawe RKPDes sebagai pelaksanaan. Dengan Permen Desa 21 itu didahului dengan apa? Pendataan. Jadi ibu bapak KPM itu ditugas untuk itu. Nanti punya data itu digunakan oleh desa dalam merencanakan kegiatan. Contoh, dua balita 0 sampai 5 bulan 100 Nek PMT jenisnya pinten? PMT mboten kali sesuai dengan dari dinas kesehatan itu PMT penyuluhan dan PMT pemulihan. Pemulihan biasanya zaman ini Posyandu pada urunan nasi nopo pengolahan makanan yang saya berbasis lokal, PMT balita. Itu PMT penyuluhan. Kemudian ada PMT pemulihan terus memang stunting atau stunting si buruk atau sebagainya kan ibunya itu ada PMT pemulihan. Jadi dinas kesehatan selaku yang di sektor ini di sini. Jadi ini metode ini nanti ibu bapak lakukan di dalam pembangunan di tingkat desa. Ini metode. Nah, marketnya sasaran yang berakhir MM itu market sasaran nanti ibu punya sasarannya itu warga masyarakat yang memang di masing-masing wilayah dampingan KPM. Ini untuk mensiasati atau merevitalisasi agar nanti penanggulangan di Kecamatan Batu Lanjut di wilayah masing-masing desa ibu KPM ini
bisa hijau kabeh. Hijau kabeh. Jadi kalau yang tadi sampaikan sama Mas Iman ada yang 3,4 bagiannya itu ya. Sasarannya juga sasarannya sudah dimasukkan, tapi layanannya harus ditulis. Atau memang layanan tidak ditulis itu bisa ada dua. Bisa memang tidak ada layanan, bisa memang layanannya belum bikin input. Contoh, ada BKB, Bina Keluarga Balita. Nek terus KPM, nek dari konten BKB kepripun tidak lanjutipun. Cerita ini diskusi. Contoh nih, kan biasanya dari konten BKB. Terus dari kepripun, kadang itu sebuah layanan. Nah, perasaan dengan Pak Kades, dengan BPD, dan itu nanti untuk bisa dianggarkan dalam kegiatan di BKB. Oh, butuh ruangan, ruangannya bisa nang PAUD, bisa nang posyandu, bisa diintegrasikan seperti itu, gitu. Nah, itu bisa di posyandu atau di PAUD. Oh, ini perlu masuknya dari PLKB atau dinas KB atau kesehatan yang lain, kan seperti itu. Nah, akan perasaan sebagainya. Oh, datanya berapa keluarga sih yang perlu BKB, kegiatannya isinya apa, nah nanti terus kegiatan. Jadi metodenya seperti itu, jadi cara-cara nanti berbasis data. Jadi memang untuk penasaran itu ada yang spesifik dan ada yang sensitif. Nah ini saya matur nih, ini orang kabel, ini mengulas aja. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sekarang itu paradigma pembangunan sudah berubah. Itu harus berbasis data. Jadi data yang disampaikan oleh Bapak Ibu KPM ini, pemantauan dan pelaporan ini tidak bisa dipisah-pisah. Ada pemantau truk, orang dilaporkan. Ya apa baik? Seperti itu ya. Ini setelah dipantau juga dilaporkan. Ini dilaporkan lewat aplikasi EHB. Untuk pelaporan lewat aplikasi EHB. Oh ya, saya lupa. Pak, aplikasi EHB. Ya. Ini memang aplikasi EHB sering maintenance ya. Tetapi ada strategi sebetulnya. Kebetulan aja kebetulan Ibu, biasanya dari jalan terus. Ini itu yang ngurusi aplikasi ini di Jakarta itu dari Bank Dunia belum seluruhnya aktif. Misalnya SDM-nya, karena dari kota ada yang belum. Ini kerjasama dengan Bank Dunia, aplikasi EHB ini beberapa hari ini ada kendala di SDM juga. Terus aplikasi ini memang maintenance tadi ya. Kalau semuanya pakai hari ini kata, aku di deadline itu bawe, itu lah caranya buffering, murur baik. Mau betulnya kayak serangan device 504 gitu ya. Nah, ini jadi strateginya seperti apa? Strateginya seperti apa? Gini pas kasus ini ya jadinya jangan paksakan pakai. Gak mau butuh. Oh, butuh boleh. Nah, waktunya jangan pas jam kerja. Itu jadi kalau memang Ibu Pak waktunya tadi ya diruang ngurusi sumur kasur, dapur, pakai paling berapa hancur Oke, jadi kalau misalnya mau maintenance seperti ini kita butuh harus rutin. Jangan telepon, saya juga punya aplikasi untuk pelaporan. Kalau pelaporan itu pas akhir bulan itu pada menghe. Karena apa? Semua baru main. Jadi Bapak Ibu, baik itu KPM dan ada kerjakan rutin. Jangan nunggu diminta. Misalnya laporan triwulanan, mau inputin kan bulan ya udah. Dispokoknya manghe. Yang mungkin dari Januari, Februari, jadi ini biar tidak manghe. Waktunya terus jaringan di internetnya, karena itu server kan terbatas. Bahkan di balai desa, lah sing ngake di balai desa kok 15 di YouTube KB, ya ngel gitu ya masuknya ya, gitu. Jadi jaringan internetnya harus kuat. Ini kan rebutan masuk server itu rebutan.
Ya nanti untuk yang sudah pakai laptop, yang pakai HP jaringannya harus kuat, pastikan sinyalnya bagus. Pak, Bu, lo mati-mati user sama passwordnya aku dilubah-lubah. Ini nopo aku dilubah-lubah. Ketika Bapak Ibu sulit masuk, itu ya, itu kan bisa dua kemungkinan. Apa jaringannya itu yang memang sulit atau sedang maintenance, atau memang internetnya Ibu yang lemah. Ini jadi kita dipakai sama di lokasi lain, ternyata di lokasi lain itu tidak ada masalah dan sebagainya. Cuma ada juga kenapa ngomong itu data pribadi. Saya lebih kasihkan ke Mas Imanuddin selaku supervisor di Kecamatan Bangkuladen atau Pak Kades. Jadi diserahkan itu pada orang-orang yang pasti, yang memang berkompeten ataupun yang memang itu berkewajiban melindungi, itu bertanggung jawab. Kenapa? Karena di dalamnya ini memang isinya data-data penting, data nama, ini, umur, sebagainya kok disalahgunakan ini. Ini jadi untuk yang tadi yang sering sebagainya harus bersabar. Saya harus bersabar. Saya pun kadang, ini nggak perhatian, nggak apa Bu. Saya pas lagi pelatih nanti nggak bisa masuk Bu. Bisa ngomong apa bisa. Jadi kondisinya memang nggak bisa masuk itu ya. Ini sih apa namanya, Ibu Bapak sudah rajin, sudah rutin, sudah menggunakan aplikasi ini, tinggal kedepannya tidak ini ada strategi lah. Strategi untuk bisa meningkatkan biar nanti bisa berjalan. Oke, ini untuk bisa meningkatkan yang hijau kabeh. Ini pemantauan dan kalau ini satu diksi lagi, satu tidak bisa. Setelah dipantau oleh KPU itu dilaporkan. Jangan hanya dipantau. Tidak dilaporkan, tidak bagus. Yang tidak bagus lagi ada laporan tapi tidak hasil pemantauan. Betul. Nanti yang diedit sama saya. Pelaporannya ada tapi tidak ada pemantauan. Berarti ini berhak. Ya, ini tidak pas lagi. Jadi ini ada satu diksi. Yang pemantauan, yang pelaporan. Nah ini sebagai dasar penentuan kebijakan. Jadi Bapak Ibu, KPR dan admin itu wilayahnya di desa. Jadi ada Perpres 72 2024 tahun 2024 itu maksimal 14% organisasinya. Perpres 72 tahun 2021 kalau di tahun 2024 itu maksimal 14%. Sedikit dan dengan 14%. Ada yang di atas 14, misalnya pun jumlah sasarannya ketemu dan ditanya 0,590 itu berapa? 200. Sing starting pinten persennya. Jadi itu nanti dilihat. Jadi ini kan dasar penentu kebijakan. Jadi kalau tadi angka-angka tadi sudah muncul yang resti, yang kek, yang 0 sampai 5 sebetulnya. Kemudian untuk yang apa namanya calon pengabdi bagi nanti ada dasar kebijakan. Misalnya belum ada posyandu remaja, oh berarti dengan memfasilitasi posyandu remaja. Oh posyandu remaja harus jalan. Itu kan ada dua layanan. Yang remaja apa layanannya? Tes anemia sama minum tablet tambah. Bila caranya, dia perlu diberikan sama ibu bapak di desa. Bila caranya remaja yang bisa cek anemia sama minum tablet tambah. Ada yang lewat berbeda atau dari puskesmas itu mengumpulkan di posyandu remaja. Ada yang puskesmas lewat sekolah dan sebagainya. Terus datanya bagaimana diperoleh itu untuk misalnya pun remaja. Kemudian misalnya untuk yang calon pengantin itu harus minum tablet tambah darah, tes kesehatan, juga ada bimbingan konseling. Itu didata lewat LC Mil seperti itu. Itu kan jadi kan harus bekerja sama dengan TPK, izin pendamping keluarga. Ini untuk menentukan kebijakan. Mana sih yang memang perlu peningkatan, mana yang belum kayak tadi ya kebijakan. Di sini boleh bangun rumah asal harus ada jembatan kebijakan. Jadi di sini tidak boleh ada cabai-cabean. Cabai apa sih? Jadi pada acara kedokteran wahile misal ada pencegahan kegiatan agar tidak ada perkawinan dini, berarti ada misalnya apa namanya layanan untuk remaja dan sebagainya. Ini untuk penentuan kebijakan.
sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Misalkan Mas Manudin, Bapak Ibu di masing-masing desa sampun tembung stunting nggih. Sampun. Itu cara bahasa liternya ada yang pramusrek des. Sedikit saya tanya, dan kecamatan pun untuk rebus tingkat kecamatan besok ya. Ada yang mau mewakili ini nanti dari KPM? Hampir semuanya sih. Ya, begini, Ibu, Bapak, ini yang lalu. Saja, itu pramukin ya. Terus sampingnya, sampingnya ada. Ini monggo. Itu di sektornya di PLKB. Karena di KPM itu sekarang jadi tim untuk dari pelaksanaan penyelenggaraan tingkat nasional. Ini dikomunikasikan dengan petugas KPM di masing-masing desa. Karena PLKB itu di ya, tapi kapan mau dalam pusat tingkat kecamatan? Karena apa? Ini untuk penanganan stunting itu kan kamarnya beda-beda. Anak di kamar anaknya, anak di kamar bapak ibunya, anak di kamar baik. Kamar hibrid ya campuran dan ruang makan itu misalnya. Maksudnya begini, ada penanganan stunting yang wilayahnya desa itu masuk dokumen RKP Des. Jadi APB. Ada yang apa namanya penasati levelnya kabupaten. Karena di RKPD-nya bupati, bupati ini, itu juga ada 3 prioritas: ketahanan pangan, komunikasi sama penanganan stunting. Jadi kan nanti berbagi. Oh, cintanya misalnya itu, cinanggone dinas itu yang PUPR khusus namanya Jember, air bersih, AGLH, sebagainya. Ini ada BPJS kesehatan, sebagainya. Nah itu kan berbagi. Ini kan nanti disampaikan di dalam musrek bakat dan didahului dengan rembuk stunting di tingkat kecamatan. Jadi dokumen perencanaan ini nanti masuk RPD, ini RPD-nya. Ini kemudian mengetahui perkembangan proses dari peningkatan kegiatan. Jadi Bapak Ibu KPM ada di sini dari apa yang sudah dilakukan. Tadi yang aplikasi itu baru pelapor, pemantauan dan pelaporan. Tapi ada peningkatan kegiatan di tingkat desa dalam penanganan stunting. Ini apa namanya tadi tidak ada penaikan, misalnya ibu-ibu kayak berarti wong pada bareng kabeh. Terus di sini atau tahanan pangan. Setelah itu ada kegiatan buat tanam sayur, mungkin ayam, pelihara ayam dan sebagainya. Ini tidak ada ibu-ibu kayak, tidak ada ibu resti. Resti sih kok kanoman ketuanan keseringan kok ya. Nah, penyakit, ya terus penyakit yang mengikuti itu ya. Jadi kalau misalnya kanoman kan perlu ada kegiatan pencegahan untuk tidak menikah di ini keseringan perlu ada ini kok ngaku kepriwe anak mau posyandu apa namanya pos politis apa namanya bidan apa namanya puskesmas orang dibutuh caranya misalnya ada BPJS kesehatan sehingga bisa yang gratis. Ini hal seperti ini kegiatan-kegiatan ada peningkatan di tingkat desa. Dari desa lagi sebagai sumber informasi konvergensi pelaksanaan tingkat desa. Jadi saya itu pernah mengadvokasi di Cilacap itu ada lomba RDS tingkat kabupaten. Nah, jadi lomba RDS itu di masing-masing desa bikin sekre RDS. Nanti ada datanya. Jadi data pertama data sasaran, data layanan, terus kegiatannya apa, inovasinya apa dalam penanganan itu dilombakan di tingkat Cilacap. Dan ini saya memang bagaimana semoga bisa lah ya, karena apa? Bicara stunting itu bicara hal yang penting. Mau maju, dia itu rakyat di Pulau Sedang ya kabupaten, itu mau maju, KPM itu juga senang. Ini publikasi sebetulnya. Ketika Bapak Ibu bikin sekret itu ada data sasaran yang dulunya bentuknya hanya Excel-nya bentuknya mungkin dari scorecard dituangkan nanti ada misalnya papan yang misalnya papan informasi papan apa namanya kalau di PKK papan data sebagainya itu nanti isinya data layanan dulu posyandunya berapa nanti ada data sasaran terus kegiatannya apa. Ini sebagai apa publik bahwa oh penonton tingkat desa ini jadi
Ini hal-hal yang lain Ibu, Bapak, ini terkait dengan transplantasi memang apa namanya perlu konvergen. Konvergen itu kalau bahasa saya itu apa? Koyok manusia makan, koyok bu. Semuanya dari kantor KPR berjalan. Ada KADES, ada BPD, ada LKD, Kepala Taruna, ada PKK, ada RT, RW, ada mungkin yang lain. Kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama, jangan salah. Ada kesehatan, ada pendidikan. Itu konvergen bersama aksi untuk meroyok ini, menurunkan ini. Menurunkan angka stunting ini. Nah, karena tadi ada undang-undang desa, ada undang-undang perda daerah, di desa ada undang-undang desa, lokusnya desa, kewenangan desa apa saja dilakukan Ibu Bapak yang memang bisa mendampingi dengan angka tadi, dengan angka tadi yang angka dari dana sasaran dan lain. Saya sering matur lagi, contoh posyandu. Semoga kalau ini di Cilacap aja lah, bukan di Banyumas, bukan di Bagurak. Posyandu misalnya pun, sasarannya di posyandu itu kan ada anak sama ibu ya. Kursi gede mau 5, hadir padahal mau 10 ya. Terus yang ngantri ibu bawa anak pada berdiri, malah selalu boten dulu. Bisa saya matur monggo komunikasikan dengan desa. Posyandu itu LAD, lembaga masyarakatan di desa, bisa dianggarkan dari APB. Salah satu belanjanya, jadi ada pelayanannya, tempatnya. Kalau memang desa punya tanah, aset dibangun gedung, gedung posyandu. Nanti posyandu dengan PAUD bisa terintegrasi, bisa jadi posyandu prima. Nanti ada meja timbang yang lembok, yang injak digital dan sebagainya. Jadi ini biar posyandunya itu memang dari pusat layanan kesehatan sesuai dengan regulasi. Karena biasanya kan desa itu dengan ya KPN, ya kader posyandu, ya guru, PAUD, ya TPK, ya PKK. Tokoh borong kabeh. Guys, kan dikumpulkan operasional ini. Jadi saya berharap sekali, pada Ibu Bapak ini itu bisa betul. Jadi ada yang baru oleh Pak Kades barang, dari kali guru-guru penak gitu ya. Tambahilah PAUD boleh gitu ya. Ini untuk apa namanya untuk kegiatan di desa. Ini aja, ini sudah ini untuk membedakan kita sudah sempat banyak sama Mas Imanudin. Ini untuk apa namanya untuk sasaran maksudnya. Kalau dulu itu sebelum Perpres 72 terkenal dengan 1000 HPK dari pertama kehidupan. Terus tekan rota. Kalau sekarang sudah dari hulu sampai hilir. Udah 10 tahun jadi sudah dipakai 10 sampai 24. Nikah, sebelum nikah dipakai ibunya hamil, sampai pas anaknya, sampai keluarganya aja yang berisiko dipakai. Ini apa namanya ada perubahan. Jadi memang saya tidak menyalahkan kalau ibu ini minta laptop ya untuk sedikit dari jempol kabeh. Ya. Terus beri pate tambah kurang. Ini nambah pate dikira di Sophia padahal tidak ada hati. Ya begitu kalau pakai laptop. Tapi tadi nanti tergantung untuk keuangan bukan juga. Kalau dibayar kok anak Cina bisa ya seperti jalan apa ini kalau ini jalan kok komputernya ada PC ya disediakan ruangan di berarti ini yang bayar seperti itu nah ini saya tidak akan teknis lah ya teknis sekarang sudah dibagi sama si Imanudin yang kita strategi yang lain aja itu waktunya sudah cukup siang saya terima kasih sekali kepada Ibu KPM dan Asli Desa yang telah bersama-sama melakukan peran stunting di Kecamatan Basuradin. Saya berharap nantinya ke depan akan lebih bagus lagi, akan hijau semuanya, bukan bicara politik ya. Kalau mana sing abang, sing kuning, sing hijau bukan dari atas 75% penanganannya.
sehingga konvergen semuanya. Ini 72 ini tambah ketengah kalau mau kan biar naik. Nah, kalau sudah di input, layanan di input, terus adminnya segera verifikasi. Kan adminnya sibuk banget verifikasi gawe. Nggak bisa gitu ya. Cuman hati-hati, nek wis diverifikasi itu orang pengen dihapus dan kayak contoh admin di Jakarta. Contoh tadi ketunjuk adminnya apa gitu ya. Hati-hati. Ya, jadi oke, boleh mau berdasarkan verifikasi langsung, tapi hati-hati. Sebelum verifikasi diulang lagi. Benar mau ada benar, oke. Monggo biar cek-cek. Mau terus duitnya mari dengan derek gitu ya. Admin itu juga ini itu ada komunikasi lah. Monggo ini untuk apa namanya ke depan Bapak Ibu untuk laporan ini bisa. Nah, untuk selanjutnya kita perencanaan ini nanti akan ada apa namanya pemutahiran IDM. Ini nanti akan mulai Maret sampai dengan Juni. Biasa IDM itu dari pas puasa. Ini pas puasa di itu nyambungnya kalau ngomong IDM itu ada tes nanti. Kalau kebetulan dia sudah bisa menggunakan ini, yang skor cut karena bunyinya SE itu dapat di-download dari aplikasi e-hadir. Tinggal ngunggah. Nah, tinggal. Jadi saya terima kasih sekali pada rekan-rekan TV di sini dan para pelaku di sini sudah menggunakan aplikasi ini. Itu sudah lama orang kagetan. Nanti kalau ngeling dengan OMSPA, Mas Menteri memang ke depan akan ngeling. Dari tahun 2012 itu sudah akan ngeling. Jadi orang bisa tunjukkan, orang bisa pelaporan tapi lama pemantauan, gitu ya. Itu nanti kalau ngeling, itu nanti mempermudah desa. Karena desa tinggal input dari aplikasi e-hadir ke OMSPA ataupun ke Siskudes. Orang yang dapat ditakuni KPR tidak banyak apa sebagainya. Ini yang perlu nanti dibiasakan, ditingkatkan untuk penggunaan aplikasi e-hadir yang sudah tersedia. Terima kasih dari awal sampai akhir. Jika ada tuturan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, kita semuanya. Terima kasih bagi atas pencerahannya. Ini menarik, Mas. Jadi beberapa hal yang saya catat adalah turun, Mas, didampingi RDSM, Mas. Ya, nanti kita bareng-bareng KPM-nya, mungkin ada dari RT desa, dipraktekkan simulasi RDS. Oke. Ya, kita misal ambil contoh kasusnya salah satu conference samping lah di mana, terus nanti kita bareng-bareng kita praktekkan. Kenapa? Itu untuk menjawab yang tadi disekolahkan minimal kan setahun 2 kali. Ya pinggonya pinggo sih temanan tetes. Tidak hanya tadi yang bahasanya itu pelaporan tapi nggak ada pemantauan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terima kasih inilah yang sebenarnya kami minta. Jadi kami metode data di sini kami diberi hal yang baru menjadikan kami semangat positifnya energinya nambah gitu. Betul, di sini ada 2 sekdes, Mas. Di sini ada Putra City sekdesnya Allah dan satunya adalah sekdes Butonah dari Karang Tengah. Itu yang tadi skor KT hanya 23. Iya Butonah ini emang keterbukaan kan harus gitu. Jadi yang bawa kayak bakalan Butonah orang federasi kan tidak saja. Tapi semuanya banyak waktu bareng-bareng. Kita punya target yaitu 71 gitu ya, nanti 75 kita hijau semua gitu ya. Dan kita tunggu nanti dari Bupati ya di dalam Tito, moga-moga nanti terselesaikan juga sepokatnya kita akan mampu karena dikasih waktu sampai 31 Maret. Kalau ya sifatnya saya nyakut tidak wah. Hubunganmu bareng-bareng kecamatannya mau bayar bareng aja kemudian berbagi ilmu itu kan bagus ya Mas Don ya. Ada ilmu yang berjarak baik, mau ilmu yang berjarak keseng. Ya itu saja, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan kami, silakan. Gak usah Pak, udah mungkin kedengeran Pak, saya teriak aja.
Terima kasih Pak di Pak Hono, oke. Iya. Saya Rinanta Pak dari KPM Desa Purwosari. Iya Pak. Terus terang aja tadi memang terlihat saya masih merah gitu. Karena memang ini bukan pembelaan diri ya Pak. Karena memang pangkat saya tuh banyak sekali Pak. Setiap hari harus keluar. Jadi di samping kegiatan lainnya bukan hanya KPM, jadi banyak lagi. Satu lagi kesulitan saya adalah untuk input itu saya kan nggak bisa cuma satu aja misalnya, atau misalnya saya ini untuk input indikator layanan anak misalnya 0 sampai 59 bulan, itu kan nggak cuma membutuhkan datanya aja, tapi kan saya harus buka juga dari BIP desa. Nah, BIP desa ini sayangnya cuma bisa kita lacak sampai tahun 2021. Jadi untuk kelahiran balita yang sesudah 2021 ini kita agak kesulitan. Ya. Paling kemarin itu ada subpin polio. Nah itu agak terbantu karena dari situ kan diminta untuk mengumpulkan kakak. Nah itu kesulitan KPM kan juga selain NIK itu harus juga menginput kakak. Itu jadi otomatis ya kerjasama dengan puskesmas atau dengan posyandu. Kemudian kesulitan lain lagi selain yang kakak itu, kami juga harus buka banyak data Pak. Ya untuk melihat bagaimana balita ini masuk yang isinya apa gitu kan harus buka EPP GBM. Nah itu padahal di desa saya ada 6 RW 6 posyandu. Jadi satu anak itu saya harus buka dia hadir nggak di bulan Januari sampai misalnya Desember itu. Kita harus buka 12 bulan itu hanya untuk ngecek satu anak dulu gitu. Itu kesulitannya. Nah kemudian tadi saya ingin tanyakan, sebetulnya saya masih belum yakin, ini belum punya kepastian untuk yang termasuk keluarga stunting itu resiko stunting Pak. Itu apakah harus semua keluarga kita data atau hanya yang memang punya resiko stunting aja? Karena selama ini saya masukkan semua yang punya balita, yang punya ibu hamil, yang ada remaja putrinya, itu saya masukkan. Ya, jadi kriterianya untuk keluarga berisiko stunting itu apa tuh yang pastinya gitu Pak? Ya, mungkin itu yang bisa saya tanyakan Pak Hono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kondisi di lapangan ini Bapak Ibu KPM atau bisa mengalami kendala-kendala yang memang selama ini itu perlu ada solusi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang pertama dulu. Ini yang pertama. Saya bacakan mengingatkan dulu. Karena apa? Karena ada hal yang memang bukan fungsinya KPM tetapi dibebankan pada KPM. Ya, contoh. Ya. Aplikasi EPP GBM yang hasil petak itu sebetulnya harusnya itu sudah Puskesmas. Puskesmas. Tapi kebetulan saya juga kader EPP GBM. Iya, jadi ini. Iya, ada untungnya. Puskesmas itu ada ahli gizi di puskesmas. Iya. Kemudian dilimpahkan kepada bidan desa. Jadi ini memang bisa pun kampanye itu kamar dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk yang aplikasi EPP GBM yang dilakukan setahun 2 kali di bulan hasil pentak Januari, Februari dan Agustus. Ini untuk yang pentak di EPP GBM. Datanya juga sama dari posyandu. Kemudian ada LCMIL, itu yang melakukan PPK. Ini terkait dengan PPK terkait dengan pendataan yang sudah mengikuti bimbingan konseling ataupun kesulitan dari calon pengantin. Data-data ini memang
apa namanya istilahnya itu tersebar di bumi. Jadi kegiatan RDS ataupun kegiatan rapat rutin yang tadi disampaikan kalau di Karangsalam Lor itu setiap tanggal 6 itu mohon dilakukan di desa-desa yang lain. Kasihan KPM, ini kan mencari data sasaran ya. Kalau harus jemput satu-satu ke sasaran, beli sensus, ya kan, beli sensus ya. Kira-kira bagaimana Bu? Kira-kira bagaimana solusinya? Yang datang ibu ke masing-masing posyandu atau seluruh kader posyandu diundang dalam sebuah kegiatan setiap bulan di desa. Diundang. Nah, artinya perlu ada komunikasi dengan desa. Kalau sebuah KPM apa? Yang undang kepala desa untuk evaluasi menasati semua kader posyandu, kader PAUD itu membawa data. Nanti di bidang itu, karena di bidang itu bagian dari RDS. Dulu itu RDS, padahal itu RDS. Saya nggak pernah berpikir ibu 200.000 di Purwosari yang berapa RT, berapa posyandu atau itu mengambil data, termasuk ini dan kakak. Padahal di posyandu itu ada data induk ibu yang nama sebagainya itu kan untuk melihat yang datang berapa, yang tidak datang berapa. Kan ada nama ibu, nama bapaknya, ada niknya, ada kakaknya dan sebagainya. Ada alamatnya. Ini perlu ada strategi. Strateginya itu memang di tingkat desa yang mengumpulkan. Dia mengumpulkan, dia memang nambah anggaran. Ini kan ada dua pilihan. Ngupai KPM ngambil data, berarti ada operasional. Ya kalau pakai SSD, pencarian data sama input data kan harganya SSD. 1.000 sama 4.000, ya 5.000 lah. Atau yang ngundang posyandu setiap bulan atau kader-kader yang lain nanti dikumpul untuk menyerahkan data kepada KPM. Itu salah satu strategi. Kemudian, Pak, ada cara yang praktis lagi enggak? Orang kudu memulangkan. Menurut yang dari Bapak Ibu perangkat desa, tolong aplikasi SDGs-nya itu dijalankan. Aplikasi SDGs itu ada pendataan desa, ada pendataan RT, ada pendataan keluarga, ada pendataan individu. By address. Admin desa, aplikasi SDGs itu Pak Kades atau Pak Sekdes itu bisa download data yang telah di-input bentuknya Excel. Nanti update sampai tahun berapa Pak? Setiap bulan harus diisi. Harusnya ada ya? Karena itu prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemutahiran IDM dan SDGs. Jadi di Jakarta sudah berpikir sudah holistik. Holistik itu menyeluruh. Bahasa saya itu. SDGs-nya update setahun itu 2 kali. Data setelah diupdate bisa di-download, nanti bisa digunakan untuk aplikasi yang lain. Ada EHDWK, nanti ada garis desa dan sebagainya. Nanti apakah masuk ke profil profil desa dan kelurahan atau ke FDS dan sebagainya. Ini sudah nantinya menyeluruh. Karena apa? Aplikasi SDGs itu di BPS. Kunci individu di bawah. Yang keluarga juga sama. Nah itu berbeda. Jadi ini untuk yang Sewu nanti ya jalan-jalan itu bisa berjalan. Yang sudah terima kasih. Sekarang saya nggak bisa memasakkan apa namanya SDGs-nya karena desa itu di pemerintahan desa. Ya, ini jadinya di KPM ya. Ini yang saya untuk nanti yang lebih mudah kumpulkan kader posyandu, kader PAUD atau sebagainya dalam sebuah forum setiap bulan. Nanti makan minumnya dari desa. Misalnya yang bisa makan minum ya apa dikumpulkan dengan kegiatan lain. Habis itu jam sekian adalah rapat evaluasi penurunan stunting. Sertanya ini pakai namanya posyandu bawa data dan sebagainya. Ini untuk apa namanya data tadi ya yang diinput. Kasihan kalau misalnya itu sasaran saya tahu betul ini kan ada data sasaran, ada data layanan, penerima layanan. Ini yang dilakukan oleh KPM. Ini kalau KPM harus muter satu-satu, capeknya kita.
Kalau saya biasanya gini Pak, saya memang kerjasama dengan Kadin Posyandu. Iya. Jadi setiap bulan pasti Kumpul? saya minta, enggak Pak, enggak kumpul. Jadi cukup saya minta lewat WA, kirim data ininya bisa, atau seperti yang kalau di HDW kan yang ditanyakan yang menimbang pada bulan yang bersangkutan. Nah saya cek lewat itu EPPGBM Pak. Pasti kan setiap bulan kader itu harus menginput siapa yang datang nimbang pada bulan tersebut. Dan kalau yang petak itu hanya di bulan Januari sampai dengan Agustus. Oh, Kalau yang Pak. BBM-nya rutin ya. Rutin tiap bulan Iya. ada, jadi saya bisa download Excelnya. Excelnya. Iya, Excelnya ada. Betul, Excelnya ada. Ya, itu salah satu strategi lagi syarat-syarat. Nanti ada manual, ada yang modelnya hard copy, Iya. monggo seperti itu. Iya. Kemudian untuk yang apa namanya yang tadi yang disampaikan sama ibu ya, yang di sini. Nah, Penting. keluarga sasaran ya. Jadi ibu betul punya. Keluarga sasaran itu bukan hanya ini toh yang apa? Yang beresiko bukan. Tapi Semua jadi keluarga sasaran itu yang punya remaja putri, yang punya calon pengantin, yang ini. Nah, kalau dari keluarga sasaran ini kok tadi masuk dalam data orang miskin ekstrim, berarti itu otomatis keluarga berisiko stunting. Jadi keluarga berisiko stunting itu keluarga sasaran yang status sosial ekonominya dimungkinkan itu lebih besar nanti dampaknya terhadap keluarga sampai itu stunting. Contoh, status sosial ekonomi itu tidak orang miskin. Contoh statusnya itu wanita karir. Contoh, wanita karir, duit bayi yang harusnya di bawah 6 bulan itu mendapat ASI eksklusif. Dia sibuk, orang sempat ngumpul seperti itu, mau berpakai pikir rugi baik gitu ya. Ini kan nantinya berisiko. Itu berisiko karena statusnya dia wanita karir yang di anaknya itu tidak mendapatkan ASI eksklusif. Contoh seperti itu. Kalau yang miskin jelas, miskin umum beda harga langka ya, aneh. Makanya rutin sehari cuma sekali. Nah, rutin ya. dagingnya juga rutin. Dagingnya rutin juga sekali gitu ya. Ini yang namanya berisiko stunting. Nah, untuk menentukan itu tugasnya TPK. Jadi dulu saya yang menentukan stunting tidak, yang menentukan stunting ini anak puskesmas. Aktivisi lewat aplikasi EPPGBM. Aplikasi e-hadir itu hanya memantau dan melaporkan layanan yang diterima oleh sasaran untuk sehingga nanti untuk kebijakan advokasi anggaran kegiatannya apa lagi. Tapi yang menentukan itu ada ahlinya, yaitu ahli di bidang kesehatan medis lewat aplikasi EPPGBM. Oke, nanti ibu, ini contoh gambaran-gambaran tadi untuk yang data-data tadi, monggo untuk yang kelas dasar seperti ini. Ini untuk yang dimasukkan semuanya. Kalau yang kriteria kan saya juga kebetulan dapat harus bantu Pak Iwan sortir yang data yang masuk keluarga miskin itu ekstrim dan sebagainya. Nah saya dapat datanya ini, oh ini perlu bantuan dan sebagainya. Itu juga saya pakai Pak. Iya betul, monggo. Itu nanti tentu TPK juga akan berdasarkan itu TPK untuk menentukan yang stunting itu kan itu kebijakan negara gitu. Dan kalau masuk kayak itu miskin, tentu masuk yang keluarga berisiko stunting ketika memiliki sasaran di keluarga itu. Misalnya pun yang remaja 10 sampai 24 ternyata asupan gizinya kurang, tidak pernah tambah darah, tapi berpotensi anehnya berpotensi ketika nikah akan menjadi turunan yang 3 cm per tahun. Terima kasih Ibu-ibu Sekdes apa-apa. Ini menjadi pasangan biar kita ini. Jadi Sekdes kita harus paham ternyata seperti inilah ya EHDW yang dipersonalkan oleh KPM datanya sejibet itu. Jadi mohon bisa juga dijaga. Apa sih jadi kebutuhan sahabat? Ikhlaskan. Memang inilah solusi yang terbaik. Kenapa? Ya itu tadi. Makanya saya tertarik kemarin Mas Dion yang disampaikan oleh Mbak Steve waktu di Minilog FKD ya. Tanya itu FKD itu apa sih? Di sini apa? Nah, ternyata sekali desa-desa itu hanya menghasilkan FKD tetapi tidak
tidak terisi. Nah, makanya apa yang tadi disampaikan oleh Mas John kaitannya dia tolong lah ya. Mbok itu menjadi bagian di FKD diisi apa? Yang gitu loh. Diisi membahas tentang apa namanya kesehatan desa itu kan ini macam-macam gitu kan. Mau nyatanya nulis rampung corona hari ya itu diisi tentang materi yang kita tes apa. Itu kan bagian kita bagaimana cara. Oke gitu ya. Mungkin nanti dari pemerintah desa ada yang mempertanyakan mungkin ini ada tenaga ahlinya kan lebih enakan lebih jelas. Kalau sama saya udah bosan. Oke silakan Bu Lilin. Desa Andak Pak. Kota semuanya. Kalau tadi dari berita untuk kalau tempat saya lebih mudah untuk mencari data. Jadi kalau untuk mengetahui data stabil atau gizi penggunaannya, biasanya tiap bulan dari ahli gizinya itu dimintai biasanya langsung memberikan datanya. Terus kalau yang memang data dari desa itu sendiri memang berarti di tahun 2022 atau 2022. Jadi memang kita harus mencari data itu biasanya memang pertemuan kader kesehatan yang sudah dilaksanakan tiap tanggal 7 bulan tiap bulannya. Setiap bulan ya. Itu sudah tanggal 7 atau tanggal 6 biasanya seperti itu sudah rutin. Terus dibantu lagi dengan Bu Bidan yang memang sangat membantu meminta balita-balita yang baru lahir untuk langsung membuat kakak. Jadi untuk setor ke Bu Bidan. Jadi itu kita bisa langsung mengikutkan di usia yang 0 sampai 59. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi kan mau ada kegiatan untuk stunting di kecamatan dengan penyelenggara dari PLKB di kecamatan. Saya minta tolong ya Pak Imam untuk kami KPM diikut sertakan karena biasanya kalau kegiatan dari PLKB kita ditinggal orang ngerti apa? ya. Terus yang saya tanyakan mereka akan dapat data dari mana? Padahal kita yang mengikut di aplikasi itu. Itu jadi kita tolong nanti untuk bisa kita mungkin nanti di rembuk juga nanti bisa disinkronkan data dari kami benar atau tidak karena yang terjadi di desa kami waktu itu ada sub PPKBD-nya itu untuk mendata ini yang starting. Tapi setelah saya konfirmasi dengan ahli gizi dari Puskesmas, itu datanya tidak sama. Nah, itu datanya tidak sama. Jadi mohon nanti untuk bisa kami diundang, mungkin di acara tersebut nanti kita bisa mensinkronkan data dan bisa mencari jalan keluarnya untuk pengentasan stunting ini. Terus tadi juga disebutkan ada PMT untuk pemulihan bagi anak-anak yang memang sudah stunting. Yang kami tanyakan PMT ini PMT lokal, apakah yang bentuknya sudah matang yang tiap hari dikirim itu atau bisa dalam bentuk lain yang mungkin bisa telur yang misalnya yang dikirimkan diberikan itu tidak harus tiap hari, mungkin berapa hari sekali kita hasilkan atau ditambah dengan susu formula yang memang dengan nutrisi-nutrisi yang standar bagi mereka yang membutuhkan. Jadi itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang kedua ini dari Bu Lirin dari Pandak ini masalah pertama data. Data itu untuk masing-masing dinas itu memiliki kepentingan dan punya alat ukur tersendiri. Jadi saya sampaikan untuk menentukan stunting atau tidak stunting, ya, stunting gitu ya. Simbol-simbolnya itu dari EPPGBM yang milik dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. So memang dasar itu yang memang membidangi itu di Dinas Kesehatan. Oleh karena itu dari Kementerian Desa, dari Kementerian Desa pun sama. Mintanya kemana? Mintanya kayak ini nih semuanya.
Ya, ini contoh data sasaran mintanya kemana yang ini. Jadi kerja desa, puskesmas, sebagainya. Ketika ada rembuk stunting, kemudian itu sektornya dari dinas BPPAKB di masing-masing kecamatan, itu memang logika sederhananya harusnya itu bergabung antar dinas. Bahwa Perpres 72 itu tim percepatan penurunan stunting itu levelnya itu dari tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat. Artinya amanah ini harus dibagi di tingkat kecamatan. TPPS itu yang isinya adalah pengambil keputusan tingkat kecamatan ya, itu berkumpul untuk mengadakan rembuk stunting tingkat kecamatan. Nah, ketika rembuk stunting tingkat kecamatan untuk membahas dari kegiatan penanganan itu ngambil data dari rembuk stunting tingkat desa. Yang mengadakan adalah desa didampingi oleh KPM. Yang punya data adalah KPM. Logika sederhana harusnya KPM-nya rawuh bareng-bareng Pak Kades dengan Sekjen atau BPD, nanti terus menunjukkan ini yang sudah masuk di desa, ini yang diajukan ke kabupaten. Contoh, puskesmas, orang jalur puskesmas membantu, mintanya kan dari APBD, ya kan? Mintanya APBD itu kan berdasarkan hasil dari rebusan status. Saya dampingi, contoh untuk beli timbangan digital atau lembok, itu kalau bisa suruh dari 12 posyandu, itu ini 5.000. Akhirnya minta ke dinas kesehatan, karena di kesehatan ada anggarannya dan prioritas tadi cair. Saya contohkan seperti itu, saya contohkan di Banyumas ya, saya kasih di Beracak. Sudah dapat. Contohnya seperti itu. Artinya Batu Raden lagi itu untuk mengadvokasi anggaran di tingkat APBD ataupun APBN. APBD itu harus di kabupaten, untuk provinsi dan APBN. Dan ini untuk data. Jadi logika sebenarnya harusnya ikut bareng-bareng. Jadi kalaunya juga rembuk dan konvergen proyokan harus berbasis data. Datanya tadi dari desa dan KPM sama desa. KPM kan ya. Kemudian tadi yang untuk apa namanya yang kedua, apa Bu? PMT pemulihan. PMT pemulihan. Jadi kalau PMT pemulihan itu berapa hari? 90 hari. Tidak boleh putus. Ya, itu boleh putus. Oke. Nanti kalau diberikan telur, belum mateng, telur ditunggoni sing dahar kakangnya nekora adine, nekora wong tuane. Berikan susu sampai. Jadi memang PMT pemulihan 90 dipastikan itu sudah mateng, diukur, ditimbang oleh ahli gizi atau dampingan bidan desa di masing-masing desa. Ahlinya puskesmas itu nanti ini. Pengelolaan satu tahun ini itu tadi sampai kepada sasaran dan tidak ada. Ini kan setelah kita berdarah lah. Kalau kita berdarah di bagian masih oleh tunjuk ya. Nah, makanan juga sama. Kalau tidak cuma di antar rok tidak di apa namanya dipastikan di dahar, ya itu nanti ubah karena tidak berputus 90 harinya. Ya tujuan itu memang meningkatkan berat badannya dan segera pulih lah. Kalau mentalnya belum tentu ya kalau nama kesehatan itu. Nah itu memang di sektornya di tingkat dinas kesehatan harus sudah melibatkan dokter khusus untuk yang stunting. Kalau yang di desa itu namanya PMT penyuluhan sebetulnya, kewenangan desa penyuluhan. Kalau yang masuk dari nah, bentuknya apa tadi Bu? Bukan kering Bu, kalau bukan kering itu sebulan sekali ya harus ada lagi. Semua telas beras stok berasnya di dalam itu jadi itu khusus yang tadi, khusus yang sasaran. Karena itu ada kebijakan itu kemarin di Jakarta juga sama, yaitu bisa untuk konsultasi yang masalah PKK sama posyandu, kemudian ada dampingan di desa disampaikan ke warga yang misalnya anaknya stunting ya langsung dimaklum seperti itu. Kemudian juga seperti apa selama 90 hari itu langsung saya.
Akan Ibu nih? Ya. Jadi verifikasi tidak bisa berubah jalannya. Nah, itu makanya kami mohon tugas kami selaku Admin desa itu memverifikasinya itu pada waktu kapan, berarti kita menunggu informasi dari KPM yang dibawa itu sudah perlu diverifikasi gitu. Karena kadang karena ini sudah baru bagi kami juga bingung waktu memverifikasinya itu kapan saja. Ya. Mungkin jadi perlu adanya koordinasi atau komunikasi antara KPM dengan admin desa. Minimal ya informasi lah, informasi Bu ini sudah boleh untuk diverifikasi gitu mungkin. Karena kemarin juga saya ini ngeklik verifikasi juga. Tapi itu apakah sudah selesai apa belum Mbak? Ani inputnya juga saya belum tahu. Itu saja mungkin dari saya. Jadi nyamuk ya kemarin. Ye Ibu, ye saya jelaskan dulu ini belakang ye, belakang ini untuk yang bantuan malah. Ini ini biar bareng-bareng, nanti biar kita satu irama. Karena kalau orang kerja itu kayak orkestra, harus bisa. Ya, ini tugas dulu guys. Ini tugas KPM. Ya, ini menyajikan data terus sebagainya. Ini tugas admin. Membuat user KPM. Wis aku gini, buatkan usernya KPM-nya gini. Memastikan data yang diinput KPM sudah benar. Memastikan. Contoh, bener itu warganya kayaknya kudu. Iya buatan ya, mau nanti mau guru nikah, kalau sebentar pergabaran gitu ini untuk yang apa namanya memastikan data yang diinput KPM benar. Yang tiga, melakukan validasi terhadap data yang diinput KPM. Ini cara itu yang kedua ini. Jadi melakukan validasi, jadi itu tugasnya memang admin desa. Yang keempat, memantau status KPM. Itu kalau nanti buka admin desa, itu statusnya kelihatan. KPM ini aktif atau tidak? Ada di sebelah kirinya itu ada aktif. Dan ini KPM, daftar KPM itu aktif atau enggak? Jadi nanti masuk ke dashboard ataupun admin desa. Jadi untuk aplikasi eHDP zaman dulu itu hanya dashboard KPM, sekarang ada dashboard KPM dan dashboard admin desa. Admin desa bisa ngecek KPM itu aktif atau boten, barang atau enggak. Nanti ngeceknya seperti apa? Ini di belakang. Bentar, ini kita bareng-bareng. Jelas nanti kita bisa menindaklanjuti ke depan. Nanti materi sudah tinggal. Nah, contoh ini kalau sudah ikut pemetaan, pemetaan semuanya itu sasaran. Nah, begitu jenengan masuk ke admin desa, nanti akan muncul gini, dashboard penerima manfaat berfungsi untuk menyimpul, pengelola dan menampilkan data kelompok penerima manfaat dan itu juga tadi ke sini ada penerima manfaatnya, ada keluarga sasaran, anak usia 0 sampai 9 bulan, remaja putri, calon pengantin sama ibu hamil atau nifas. Templiki keluarga sasaran, contoh ini berlaku sama, baik itu keluarga sasaran, remaja putri, kemudian ibu hamil, sebagainya. Nanti akan khusus seperti ini, terverifikasi, belum terverifikasi, sama pemantauan selesai. Jadi setiap bulan ketika ibu KPM sudah input, nanti kalau belum terverifikasi akan muncul di sini belum
Diklik aja nih, ini kan nih, terpilih untuk menampilkan daftar keluarga yang telah di-verify. Belum terpilih untuk menampilkan daftar keluarga yang baru diinput oleh KPR dan belum diverifikasi oleh admin desa. Nanti diklik di sini muncul baik sesuai admin desa. Pokok diklik diverifikasi. Ya, nah, ini gambarnya nih. Nah ini yang sini ini hati-hati. Yang paling sini itu hati-hati, pemantauan selesai. Pemantauan selesai itu jika sudah lulus. Sudah lulus. Ketika sudah lulus pemantauan selesai diklik itu data akan hilang. Contoh, ibu meteng, ibu meteng orang-orangnya, ibu hamil melahirkan, KPR tidak keluar ya. Maka ibu hamilnya nanti pemantauan selesai. Aku nifas ya, nifas dulu, kan nifas dulu. Terus nifasnya selesai, pemantauan selesai, anaknya kan didaftarkan pada anak usia 0 sampai 59 bulan. Karena lulus lah, sama anak yang sudah 5 tahun ke atas, maka dia sudah didaftarkan, dia diklik terus pemantauan selesai. Ayo, ada gambar lagi? Bentar Pak Biar. Nah ini yang menjadi mungkin ya PR yang tadi begitu banyak pemantauannya oleh admin orang dikit. Akhirnya apa? Dikit kapan lampunya? Nah, ya, aku makasih ya dari Putra Siti gitu ya, dan teman-teman yang hadir di sini. Ini penting karena apa? Biar itu dana desa yang alokasi ke administrasi itu betul-betul terselesaikan. Silakan. Baik. Ganti sampai sekarang nanti, ya. Nah terus gini, ya. Ada lagi yang penting yang kedua. Ketika kami mau verifikasi, kan berarti klik belum verifikasi nih datanya. Kan suruh divalidasi, suruh dibaca dulu benar tidaknya data itu. Itu pastikan betul baru diklik. Karena apa? Setelah terverifikasi kok datanya salah. Akhirnya mungkin orang ini orang datanya salah ya. Akhirnya Pak, itu yang bisa menghapus adalah Jakarta. Sampai hari ini Jakarta baru diuji cobakan di beberapa wilayah. Untuk yang bisa hapus adalah admin desa. Baru diuji cobakan. Kabupaten belum bisa. Apakah bisa secara kolektif? Ya belum bisa. Jadi sampai ini belum bisa. Jadi memang diuji cobakan karena ini masih ke Jakarta. Harapannya sebetulnya kalau aplikasi itu sudah misalnya ramah itu kan sudah mudah kan. Begitu salah ya bisa di unposting gitu ya, posting unposting itu ya dirubah, dihapus. Ini belum. Fasilitas hapusnya masih di Jakarta. Belum dikirim ke sini. Pokoknya shopping ini sekarang tapi nggak apa-apa Pak, aduh keliru. Sebetulnya kalau keliru itu ada, kalau ibu bapak masuk ke dashboard itu ada kontak itu nomor orang yang bisa dihubungi untuk kaitan dengan aplikasi ini. Ketika masuk aplikasi HDW ke dashboard itu ada nomor kontak, itu kontak untuk yang memang kadung ketriwal. Kudune di orang diverifikasi, tak verifikasi datanya itu sama. Contoh nama orang, keliru dan sebagainya, atau bermanfaat sebagainya. Ini apa namanya verifikasi, belum terverifikasi, kemudian belum terverifikasi atau pemantauan selesai. Bentar Pak Biar, ini jadi temuan kita bareng-bareng. Contoh itu ya, rematri. Ya, rematri itu kan 10 sampai 24 ya. Tiba-tiba di tengah itu dia menikah. Iya. Nah, ini informasi yang dapat di lapangan bahwa itu tidak bisa terselesaikan, itu tidak menjadi rematri karena mungkin jawaban di pemantauan belum diklik. Mungkin itu jawabannya. Tapi ya mungkin secara teknis mungkin oleh Pak Dian bisa dijelaskan apakah memang karena belum selesai di pemantauan atau memang ada sebab lain sehingga apa? Kayak di mana Bu Rina kita ini udah nikah gitu ya. Tapi ini tetap aja di rematri. Iya. Yang kedua, ini ada informasi juga di lapangan
itu kan kalau pencatatan pernikahan pengantin itu kan menjelang hari-harinya kan 3 bulan. Kalau belum 3 bulan bisa masuk nggak gitu. Nah ini contoh yang dilakukan oleh Bu Devi. Orang gilem lebu kayak Mas orang minggu dilakukan orang mau. Nah, monggo mungkin ini bisa ada solusinya. Silakan. Terima kasih Mas Imanuddin. Ini kembali ya ke depan ya, ke depan. Ada nanti di pemantauan selesai. Nah, ketika nanti remaja putri itu belum 24 tahun, katakanlah 23, ya, dia itu nikah, ya. Logika sederhananya, maka dia pemantauannya itu dianggap selesai, ya, pemantauan dianggap selesai. Kemudian jangan lupa yang dihapus tidak hanya ini saja, yang dihapus tidak hanya remaja putrinya, termasuk keluarga sah. Kan itu kan datanya keluarga dulu. Ini kan datanya urut keluarga dulu, keluarganya itu punya anak, kan seperti itu, jangan lumpat-lumpat. Ya, dari atas dulu ya? Ya dari atas sama. Ini dusun ke PAUD ke Politer ke Posyandu. Karena apa? Di dusun itu ada pertanyaan berapa jumlah penduduknya dan sebagainya. Baru di PAUD kan ditanya siswanya berapa, lokasinya di mana. Posyandunya sama, positif sama. Seperti itu urut. Jadi input itu sesuai dengan aplikasi itu memang harus urut. SDGs pun sama urut. Ini juga sama urut. Ketika ini lulus, ini juga ketika informasi selesai, ini juga dihapus keluarganya. Jangan hanya ini cok, ini masih ada nanti. Nah, itu masih minta pendataan ya. Ini dihapus juga. Kalau ini sudah lulus, ini juga. Nah, contoh gitu. Sebuah keluarga kayak saya punya anak 3, ya. Yang sedang kuliah ada, yang anak itu kan masuk keluarga sasaran. Iya. Ya kan, ini kan masuk di sini. Nah, misalnya pun yang kembar itu nikah kan masuk ke sini. Ya, ini kan keluar dari sini Bu. Ya kan keluar dari yang remaja. Yang masih remaja ini contoh sebuah keluarga yang muda. Tapi contoh yang agak ekstrim, anak yang baru ini, anak yang kecil di sini. Ya, anak yang kecil itu masih balita. Nah, ini untuk pemanfaatannya balita ini tadi sama. Nanti untuk misalnya lulus dan sebagainya. Kalau ini sudah lulus remaja tapi ini masih, berarti ini belum dihapus, ya kan? Sama kalau ini sudah lulus tapi remajanya masih belum, juga ini jangan dihapus, ya. Ini mudahnya seperti itu. Nah, untuk yang tadi disampaikan sama Mas Imanuddin tentang remaja yang pertengahannya itu nikah, logikanya dia berarti sudah masuk di sini. Nah, ini selesai di sini. Karena kalau enggak kita minta terus setiap bulan ini pemantauannya, kalau bisa dianggap selesai sampai dengan tahun itu karena kita kan per tahun ya, triwulan katakanlah. Kalau triwulan selesai, kalau bisa di-download, alhamdulillah. Misalnya gini, saya belum pernah mencoba ketika triwulan katakanlah itu lulus ya, triwulan keempat triwulan ketiga gitu. TB-nya. Nah, TB-nya lulus gitu. Kalau bisa di-download selesai ya selesai. Bisa kok, TB-nya bisa. Ya, kalau selesai berarti memang tidak harus menunggu 1 tahun. Dia sesuai dengan triwulan beberapa dia lulus dikeluarkan pemantauan selesai masuk tidak ke sini misalnya. Oke, Pak Dian, berarti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ririn tidak perlu ke Jakarta dong kalau gitu. Kalau itu cukup langsung ke bagian di pemantauan. Kalau memang itu udah tidak sesuai ya kita masuknya udah lulus gitu kan. Selesai. Pemantauan itu yang ke Jakarta itu salah gitu. Verifikasi misalnya tadi tidak ada ini pokok anemia itu harus ke Jakarta. Namanya itu katakanlah dia bisa juga dimanfaatkan ya di mana tuh gini. Nama itu sebetulnya bukan warga situ, ya. Cara mengeluarkannya pemantauan selesai. Iya, maksudnya benar kan situ. Tidak perlu menyatakan itu salah. Ya, kecuali kalau yang tadi yang kayak tangtingnya berapa, gitu ya, bukan animenya berapa itu memang harus atau sudah. Tadi sampai diverifikasi harus. Oke, nanti Ibu bisa malah sing takon bisa di kan Ibu nggih, jawab artinya. Aku karena itu pakai PCC. Karena terlalu pakai siji. Nah, cukup nih, sudah jam 12 sadar. Satu lagi tadi yang kayak Pak Iman sampaikan kayak gitu. Belum ngeh. Saya pernah mau menginput data capil.
Nah, karena si Catin ini keluarganya baru lapor ke desa itu 1 bulan sebelum tanggal pelaksanaan, tanggal pernikahan. Nah, itu saya input, dia nggak mau Pak. Di situ ada catatan minimal 3 bulan sebelum kayak gitu. Nah, itu akhirnya ya nggak saya catat juga kayak gitu. Cuma itu tadi belum pemantauan, belum saya anggap selesai. Maaf, tapi pas saya kemarin itu kunjungan ke Catin yang besoknya mau nikah, masih bisa masuk ke Gini Bu, yang bikin saya tanya, apakah data yang tadi Catin itu pernah masuk di data HDW Sasa atau belum? Nah, itu. Kalau sudah masuk ke sana, berarti kan masuk ke pemantauan ya, Pak Dion ya. Tapi kalau yang tidak masuk ke sana, ini yang perlu harus kita selesaikan. Nah, itu. Gimana, monggo Pak Dion? Ya, ini makasih ini ya untuk yang kalau data itu calon pengantin baru 1 bulan ternyata bisa diinput. Mungkin kalau di data samaran keluarganya belum terinput Ibu. Sudah, karena kan sebelumnya pasti saya cek dulu. Ya. Nah, dia kan sudah masuk di rematri, otomatis di keluarga sasaran sudah ada. Nah, Belum dikeluarkan. Ya dia mau. Belum dikeluarkan ya, belum selesai ya. Berarti rematrinya keluarin dulu ya, di pemantauan ya, selesaiin dulu. Oke. Justru saya akan menyampaikan seperti ini. Biasanya itu yang terjadi ya, satu, ketika input kemudian memasukkan nick, itu muncul nick sudah digunakan di daerah lain. Nah itu coba. Seperti apa solusinya? Titip katanya. Ya, saya memberikan contoh seperti ini. Kalau misalnya nicknya itu sudah digunakan ya, berarti kan ini kan masalah teknis ya. Maka ibu bisa merubah nicknya, di belakangnya diganti 0. Gini Pak Dion, sarankan. Nick itu kan hanya 16 digit. Betul. Apakah itu nanti akan terupdate? Jadi 0-nya itu yang belakang sendiri. Kan misalnya kan kalau 3202 004, tapi harus diingat berarti itu untuk warga negara yang nicknya sudah digunakan di wilayah lain karena daripada tidak terinput sasaran. Ya, seperti itu. Yang kedua, menurut saya ini untuk yang sewu ya, maksudnya adalah anak-anak kita. Nah, 2 atau 3 kayak gitu. Kalau sudah 1 depannya 1 kosong, 1 ya. Jadi ini kan nanti apa gitu ya? Ini tadi saya dari keluarga yang anak atas nama ibu. Tapi nggak boleh lebih 16. Ya, nggak bisa 16 itu ya. Tetap itu ya 16 itu. Ini yang ya internal ada. Ya kausistis. Kalau saya karena Bapaknya tetap. Ibunya. Kan kalau di kakak itu kan akunnya kan nama ibu. Kalau yang pas pertanyaan ada data nama ayah. Ya, strip ada. Kata ibu nih, kita nggak enak ibu di desa kalau itu sudah dipantau kan nggak enak. Itu terpandang berkalayan sebagai Bentar Pak Dion, tadi yang misalnya kasus seperti itu berarti nama ayahnya itu ditulis ibunya. Ibunya kan nama keluarganya kan ibunya. Kan kepala keluarga perempuan. Nama ayahnya kosongin atau? Ya, kosongin di strip aja. Oh strip, oke ya. Akan ibu nih, ada ya. Tengah sore memang. Senang-senang udah gitu aja. Akan terima kasih, saya senang sekali di komunikasinya bisa. Ya mulai ngarep manut lagi. Iya. Sebelum puasa ya Pak, insya Allah. Iya. Puasa tanggal 11. Ya makanya. Maksud saya ngabuburit gitu ya. Bisa nggak nanti tanya dulu. Verifikasi dulu. Ya. Ya. Coba oke. Bisa. Terima kasih apa yang disampaikan oleh beliau Pak Dion. Ini menjadi bagian penambah literasi kita, ternyata hal-hal teknis itu Pak Dion. Karena mungkin kalau di KPM lain itu belum nemu itu, tapi di sini sudah sampai ke arah sana. Jadi terima kasih tadi tip-tipnya agar semuanya terinput dan terupdate sesuai dengan sistem. Karena ini kan yang susah ini kan adalah karena engine-nya yang menggerakkan. Kita maunya kayak gitu, tapi nggak mau. Dan
Juga saya ucapkan terima kasih dari Pak Pindeto khususnya Kepala Sekretaris Desa yang ada di sini, dan kita agendakan di bulan Maret itu adalah kegiatan simulasi rumah desa sehat ya. Kita fix ya. Jadi nanti siapa saja nanti berperan. Bisa siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, kita ikutin oleh apa yang dikatakan oleh Pak Dio gitu ya. Jadi pokoknya nanti misalnya kayak masih itu jadi KDC ya kok jadi di KDC lah kayak gitu. Nanti ketepatan di tangan saya serahkan kepada KPM, dan kegiatan ini oleh pemerintah desa semuanya sudah teranggarkan mas ya. Kegiatan apa saja itu sudah, ataupun ada titik kekurangannya yaitu insya Allah kami perbaiki di depan. Itu saja, bukan kata yang tidak berkenan. Saya atas nama dari koordinator pendamping desa Kabupaten mohon maaf yang besarnya. Insya Allah silaturahmi ini akan berlanjut di bulan depan. Karena nggak kayak ini jadi pasti orang malu-malu kan sampai aja. Karena setiap bulan itu kumpul kayak gini yang dibahas kayak gini. Yang orang karo bojone lho. Orang Bang Raden. Oke, terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada narasumber Bapak Supadiono atas ilmu yang sudah dibagikan untuk kami KPM dan juga admin desa ini. Dan terima kasih kepada Pak Imanuddin juga atas materinya. Terima kasih kepada admin desa dan juga teman-teman KPM atas kehadirannya pada hari ini.